Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat, rekan-rekan guru madrasah. Berikut saya berikan tutorial bagaimana cara buat kelas, mengundang siswa, serta membuat ujian CBT di e-learning madrasah. Jadi yang pertama, silahkan buka browsernya masing-masing. Saya contohkan di sini pakai Google Chrome. Lalu setelah itu klik tambah tab baru, lalu ketik e-learning madrasahnya masing-masing seperti kami contohkan di sini. Lalu setelah itu, jika sudah tampilan seperti ini jika tampilan seperti ini di smartphone, saya contohkan di smartphone nih Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa klik ke ini tampilan Androidnya. Namun supaya lebih bagusnya menurut saya, supaya tampilannya seperti tampilan desktop atau di laptop, maka klik tanda 3 titik di atas ini, lalu klik di situs desktop, centang dia, maka tampilannya seperti ini. Setelah itu silahkan login dengan username masing-masing seperti yang saya lakukan karena sudah tersimpan. Nah, jadi tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau buat kelas, silahkan di klik buat ruang kelas baru. Setelah itu pilih kelasnya, misalnya kelas 8, lalu 8E. Jadi di sini 8E IPS. Jadi harus dibedakan, diberikan nama mata pelajaran kita. Jadi 8E IPS. Setelah itu pilih mata pelajaran. Ya, untuk nama kelas deskripsi diberikan sama saja, deskripsi boleh disesuaikan keinginan masing-masing. Nah, ini jumlah pertemuannya dalam satu semester berapa, silahkan diisi saja, saya contohkan. Lalu klik buat ruang kelas. Nah, biasanya setelah berhasil buat ruang kelas Bapak Ibu, dia langsung terarahkan terbuka ruang kelasnya seperti tampilan yang di atas ini. Nama kelasnya sudah ada, 8E IPS. Nah, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu mengundang siswa dengan cara Bapak Ibu mengklik data siswa. Oke. Setelah klik menu data siswa, setelah itu klik undang siswa. Setelah mengundang siswa, kita periksa semua siswanya apakah sudah ada. Nah, ini ada, kita tampilkan semua saja. Jadi di sini ada 20 siswa. Jadi di sini boleh kita memilih siswa-siswi kita. Jadi tidak harus mengundang semua. Apabila kelasnya Bapak Ibu khususkan berikan ujian, misalnya ujian olimpiade, seleksi KSM, seleksi OSN tingkat madrasah, jadi dipilih saja siswa-siswinya yang ingin diberikan kepada mereka, atau yang siswa-siswi yang jadi peserta. Misalnya saya tambahkan saja, contohnya salah satu ini Aprilia Wandira, Asifah Humairo, jadi ada beberapa anak saja, saya contohkan saja. Nah, ada beberapa ini. Nah, saya contohkan klik gabung di sini Bapak Ibu ya. Kalau mau menggabungkan semua, silakan klik gabungkan semua siswa. Tapi kalau mau dipilah-pilih beberapa siswa saja, seperti yang saya lakukan di sini, klik gabungkan pada setiap nama siswa. Oke. Jika sudah seperti ini, silakan tutup lagi. Nah, setelah akan direfresh, nanti akan tampil beberapa siswa yang sudah kita undang. Nah, di sini apabila ada siswa yang sudah terlanjur digabungkan namun sebenarnya dia tidak menjadi peserta ini, Bapak Ibu bisa mengeluarkannya dari kelasnya Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang tergabung di sini adalah anak-anak yang bisa mengakses kelas Ibu. Bapak Ibu bisa melaksanakan CBT dan lain-lainnya. Jadi contohnya, saya contoh ingin mengeluarkan Dinda Safitri Wulan Bahari, saya keluarkan dia, tinggal klik keluarkan yang di aksi yang tombol merah, keluarkan, lalu oke. Nah, apabila sudah beres siswanya, Bapak Ibu silahkan mengupload soal, membuat soal, contohnya dengan klik komputer di komputer based test. Nah, jadi menunya adalah komputer based test, klik ya, masih dalam kelas yang sama.
Jadi ini silahkan Bapak Ibu buat ujian CBT. Setelah itu Bapak Ibu pilih jenis ujian yang akan Bapak Ibu berikan. Nah, dalam hal ini saya mencoba untuk memberikan ujian untuk seleksi KSM. Klik ujian lainnya. Setelah itu berikan nama ujian CBT-nya, misalnya CBT KSM IPS 2024. Nah, waktunya berapa menit? Saya contohkan seperti demikian. Tanggalnya silahkan diatur, misalnya Bapak Ibu ingin melaksanakan ujian hari Senin, jadi silahkan saja misalnya tanggal 11, jamnya dimulai pukul berapa, jadi jangan lupa. Nah, ini kita atur dulu sampai kapan waktu ujiannya, tanggal 11 sampai dengan jam berapa, misalnya jam, misalnya ya kita berikan sampai jam 3 aktif ujiannya. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan, berarti ini ujian dimulai pada misalnya pada pukul 7. Nah, ini sudah. Aktifkan saja untuk merekam foto siswa, soalnya diacak, aktifkan ujian. Setelah Bapak Ibu klik simpan terlebih dahulu supaya tersimpan dengan baik data ujiannya. Lalu setelah itu Bapak Ibu jika ingin mengupload soal, Bapak Ibu silakan diklik yang tombol warna biru yang ada ballpoint dan kertasnya, itu di bagian aksi. Nah, ini dia, kita buat soal. Apabila ya Bapak Ibu ingin langsung membuat soal secara langsung, di ini ketik langsung di aligning, silahkan klik buat soal ujian, pilih jenis soalnya. Misalnya bisa memilih pilihan ganda. Di sini ada beberapa, ada salah benar, menjodohkan, pilihan ganda, short answer dan essay. Kalau short answer itu adalah isian, kalau essay itu uraian. Jadi saya coba membuat soal pilihan ganda. Di sini silahkan memberikan soalnya, apakah yang dimaksud aligning. Nah, setelah itu, nah di sini ada beberapa menu. Bapak Ibu bisa pastikan ada untuk upload untuk gambar, ada upload tabel dan seterusnya, jenis font dan seukuran font dan seterusnya bisa digunakan. Nah, silakan opsi jawabannya berikan misalnya 1, opsi jawaban A, lalu berikan opsi jawaban B, lalu opsi jawaban C berikan, silakan bisa juga diupload gambar dan tabel dan seterusnya. Opsi jawaban D misalnya 4, karena ini soal MTS jadi tidak usah pakai opsi jawaban E. Jadi kalau jawabannya sampai kunci jawabannya sampai E itu adalah untuk MA, SMA, SMK. Nah, ini tentukan kunci jawabannya, misalnya kunci jawabannya D. Bobot soalnya biarkan 10. Jadi setelah itu Bapak Ibu klik simpan soal. Nah, setelah itu Bapak Ibu, selain beberapa soal yang bisa diketik secara langsung, ada beberapa metode lainnya untuk mengupload soal, yaitu dengan cara kita mengimport Excel soal dan mengambil, dan cara yang kedua adalah mengambil dari bank soal yang telah ada. Nah, untuk mempraktekannya silahkan klik lagi ubah. Setelah tampilan seperti ini, nah ini ada misalnya kita mau mengimport soal Excel, klik saja import soal Excel, download template-nya terlebih dahulu. Lalu setelah itu Bapak Ibu buka template-nya, silahkan kreasikan soalnya di Excel tersebut, kemudian nanti dipilih file ini Bapak Ibu upload, kemudian import. Begitu juga dengan import soal Word, soal PDF ya. Nah, itu cara untuk mengimport soal baik dari Excel, Word maupun PDF. Sedangkan yang selanjutnya, cara yang ketiga adalah mengambil langsung dari bank soal yang tersimpan yang telah kita buat untuk kelas yang lainnya. Silakan klik dari bank soal madrasah, lalu Bapak Ibu silakan menyortir
penyortir. Nah, seperti ini. Tahun pelajaran seperti apa yang ditampilkan. Misalnya saya ingin menampilkan soal semester misalnya ganjil, mata pelajarannya saya pilih ya IPS, boleh juga nanti diambil soal dari kelas yang lain. Nah, di sini contohnya sudah ada beberapa bank soal. Nah, saya ingin mengambil salah satu soal misalnya dari sini. Ambil soal yang warna merah, setelah itu tampilannya seperti ini. Tampilkan semua soal terlebih dahulu, shows. Nah, di sini ada 20 soal yang ingin saya ambil. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengambil beberapa soal saja, silahkan dicentang beberapa soal saja. Jadi soal yang tidak tercentang itu adalah soal yang tidak Bapak Ibu inginkan atau ambil. Nah, Bapak Ibu silahkan kalau ingin mengambil semua soal, klik ambil semua soal saja yang di bagian atas, lalu klik OK. Nah, ini klik OK, sudah berhasil. Nah, maka sudah terlihat di sini. Di sini ada CBT KSM IPS 2024, waktu pelaksanaannya, tokennya. Nah, token ini nanti diberikan kepada siswa-siswi pada saat pelaksanaan ujian. Nah, untuk memastikan pelaksanaan soal yang diberikan kepada anak-anak itu benar dan baik, Bapak Ibu bisa simulasikan dengan cara klik tombol kuning yang persegi 4 ini. Silakan samping ubah tadi. Nah, ini langsung siswa-siswi ya. Nah, ini fotonya siswa-siswi ketika melaksanakan. Jadi ini adalah soalnya ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan boleh dipilih, disimulasi, lihat soal selanjutnya, dipilih selanjutnya, selesai. Pastikan di sini untuk memeriksa semua soalnya sudah baik dan benar. Jika dirasa sudah selesai, maka soal itu siap untuk diujikan kepada siswa-siswi. Nah, oke, tinggal kembali. Nah, selesai sudah Bapak Ibu sekalian. Sudah selesai, maka ujian sudah bisa kita laksanakan. Silakan dikembalikan. Jadi jika Bapak Ibu ingin mengakses kembali soalnya, silahkan di sini ada list beberapa soal kelas yang telah Bapak Ibu buat. Jadi di sini bisa Bapak Ibu pilih salah satu soalnya. Misalnya tadi kelas yang baru saja kita buat adalah 8E IPS. Kalau mau lihat semua, klik tampilkan, lihat semua kelasnya yang Bapak Ibu buat. Silakan dipilih tahun pelajarannya, disortir. Contohnya tahun pelajaran 2024 semester ganjil. Lalu klik buka soal di sini 8E. Nah, ini tampilannya seperti tadi lagi ya. Ini CBT dan seterusnya. Baik, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan di komen di videonya dan bisa di WhatsApp ke saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses untuk kita semua.